Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema menarik, yakni keberadaan agama yang saat ini seolah-olah menunjukkan wajah monster ketimbang menjadi penyalur kebaikan dan kebersamaan bagi negeri. Namun sebelum kita kupas persoalan ini, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai perwujudan dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat Rasional, bicara tentang Indonesia berarti kita bicara tentang jahitan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Saburote. Bicara tentang bagaimana menyulam keberbedaan. Bicara tentang bagaimana menyatukan keberagaman. Bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang konsep interseksional. Bicara tentang konsep interseksional, artinya kita bicara tentang konsep negara dalam konteks kelembagaan sebagai negara yang sekuleristik, namun dalam konteks filosofis sebagai negara yang mengakomodir atau membutuhkan legitimasi agama untuk kebutuhan pengembangan moral dan etiknya. Pilihan para pendiri negara ini untuk tidak mengakomodir konsep integratif atau penyatuan, yakni menyatukan agama dan negara, ataupun konsep sekularistik, yakni memisahkan secara kaku antara agama dan negara, adalah sebuah pilihan yang paling bijak. Karena dalam konsep pikir para pendiri negara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang sangat heterogen, bangsa yang disulami, bangsa yang dijahit dengan keberagaman, yang akhirnya konsepsi interseksional ini diakomodasi, disempurnakan menjadi sebuah falsafah, sebuah pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila, yang mengakomodasi hubungan antara manusia, antara warga dengan Tuhan, warga dengan sesama warga, dan warga dengan pemerintah. Sahabat Rasional, jika kita tarik, kita lihat dalam konteks kekinian, kita patut merasa takut, kita patut merasa resah, kita patut merasa khawatir tentang komitmen kebangsaan kita. Bagaimana tidak? Karena hari-hari ini agama yang harusnya menjadi sarana penyalur kebaikan, agama yang harus menjadi panduan filosofi soal moral dan etik, justru berubah wajah menjadi monster yang menakutkan. Kita saksikan bagaimana atas nama agama orang bisa saling membunuh. Bagaimana atas nama agama orang bisa saling menyerang. Atas nama agama terjadi terorisme. Atas nama agama rumah-rumah peribadatan dibakar. Dan atas nama agama kegiatan peribadatan dibubarkan. Sayangnya ketika ini terjadi, negara seolah-olah diam. Negara seakan-akan lambat menuntaskan persoalan ini. Akibatnya adalah para tokoh yang sebelumnya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, terlanjur menjadi besar. Kelompok yang semulanya kecil terlanjur menjadi kuat. Dan akhirnya merampas tugas atau kewenangan dari alat atau lembaga yang disahkan oleh negara untuk menjaga atau mengayomi. Mereka seenaknya keluar lapangan membubarkan peribadatan. Mereka seenaknya masuk ke rumah-rumah untuk melakukan sweeping. Mereka seenaknya melakukan pembakaran. Dan seenaknya atas nama agama menjustifikasi pihak lain sebagai orang yang bersalah. Dominasi mayoritas atas minoritas ataupun tirani minoritas atas mayoritas terjadi dan tersaji di negeri ini. Yang kita lihat adalah ketika seorang Yahya Waloni menjelekkan agama yang dulu pernah diimaninya, atau seorang Muhammad Kece kemudian membalas menjelekkan agama yang mayoritas di negeri ini, atau Paul Sang yang kemudian menasbihkan dirinya menjadi nabi yang kesekian, menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Padahal
hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau negara ketika itu secara cepat memadamkan api ini. Sahabat rasional, agama yang seharusnya menyatukan dan menyulam semua hal baik. Agama yang harusnya menjadi inspirasi bagaimana bangsa ini bergerak, bagaimana moral dan etik bangsa ini hari-hari ini menjadi sangat menakutkan. Agama ibarat pedang bermata dua, sambil menyiarkan kebaikan, sambil menitip juga kebencian. Yang terjadi adalah kebersamaan, rasa persatuan justru dirobek hanya karena keberadaan atau keberbedaan kita beragama. Memetik pesan mantan presiden, tokoh pemersatu bangsa yang sangat legendaris, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur, beliau menyampaikan bahwa bukankah Tuhan itu maha kuasa? Karena Dia maha kuasa, ketika orang meragukan kekuasaannya, kemahakuasaannya tidak pernah berkurang. Ketuhanannya tidak pernah mengalami degradasi hanya karena ada orang yang meragukan ketuhanannya. Dan Tuhan tidak perlu dibela. Walaupun Tuhan juga tidak melarang atau mengizinkan untuk dibela. Membela Tuhan, membela agama Tuhan adalah dengan cara menebarkan kebaikan. Bukan dengan cara membenci, memusuhi, melakukan propaganda negatif, dan memecahkan semua umat Tuhan. Sahabat rasional, kita patut bersyukur bahwa akhirnya negara menunjukkan kehadirannya. Muhammad Kece, Yahya Waloni akhirnya diperhadapkan dengan hukum. Ketegasan negara, gerak cepat Polri telah mampu meredam kemungkinan amarah atau gelombang amarah yang lebih besar dari dua penganut agama yang sama-sama mengalami penistaan. Kehadiran negara harusnya tidak berhenti sampai pada saat penangkapan. Tapi proses selanjutnya, negara harus menunjukkan bahwa negara hadir secara adil, transparan, dan menjadikan hukum sebagai panglima. Sehingga kedepannya tidak ada lagi satu oknum, satu agama, satu kelompok, atau siapapun di negeri ini yang kemudian mentahtakan dirinya sebagai panglima yang menjustifikasi orang lain bersalah, lalu seenak dirinya menentukan bahwa dia atau kelompoknya yang paling benar. Karena dalam konteks bernegara, masing-masing kita, keberadaan kelompok kita, eksistensi komunitas kita diukur dalam jarak dan kitab yang sama, yakni hukum negara itu sendiri. Akhirnya, sahabat rasional, merekatkan dan menyatukan Nusantara, menyulam Indonesia, menjaga keharmonisan antar agama dan negara. Kita cukup berpatokan pada satu pesan. Tuhan kita maha kuasa. Tuhan tidak pernah mengalami degradasi ketuhanannya hanya karena ada orang yang meragukan Dia itu Tuhan. Karena sesungguhnya bukankah Tuhan itu tidak perlu dibela, walaupun Tuhan tidak pernah melarang atau mengizinkan untuk dibela. Membela Tuhan, membela agama Tuhan hanya dengan menunjukkan kebaikan dan bukan kebatilan. Salam rasional.